شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan tema adab-adab membaca Al-Quranul Karim. Kemarin sudah diterangkan beberapa adab. Pertama, ikhlas. Ketika membaca Al-Quran, maknanya meniatkan membaca Al-Quran dalam rangka meraih apa-apa yang ada di sisi Allah, berupa ridhonya, pahalanya, ampunannya, rahmatnya, dan yang lain-lainnya. Kedua, berupaya untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci, baik dari hadas ataupun dari najis. Yang ketiga, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang tidak layak, seperti di jarian, di tempat pembuangan sampah, di WC, di tempat orang yang ribut berbicara tentang urusan dunia, sehingga bacaan Quran kita itu terlecehkan. Dan yang keempatnya berta'awudz sebelum membaca Al-Quran, karena Allah merintahkan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adapun membaca basmalah dengan dilafazkan seusai ta'awudz, maka dirinci ke dalam dua penjelasan rinci. Pertama, kalau kita membacanya di awal surat, ya disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena lafaz Bismillahirrahmanirrahim tercantum di mushaf yang kita baca. Seperti kita membaca dari awal surah Al-Baqarah atau awal surah Ali Imran atau seterusnya, ya disunnahkan, kecuali kalau di awal surah At-Taubah atau Al-Bara'ah, surah yang ke-9 dari Al-Quranul Karim. Kadang disebut At-Taubah, kadang disebut Al-Bara'ah. Maka tidak disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena di dalam mushafnya pun tidak tertulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu-satunya surat yang tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam mushaf, karena memang tidak dianjurkan untuk membacanya. Ada dua alasan yang diterangkan oleh para ulama. Pertama, karena para sahabat saat itu ragu apakah At-Taubah ini lanjutan dari surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal, ataukah bukan. Karena masih satu tema. Surah sebelumnya, surah yang ke-8, yaitu Al-Anfal,
Makna Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang. Itu berbicara tentang peperangan, adab-adab perang, perintah untuk berperang, sampai ada ayat ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Hai Nabi, kobarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Itu ada dalam surah Al-Anfal, di surah sebelumnya. Atau seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh di front, di medan perang, jangan sekali-kali kalian mundur ke belakang. Jadi pokoknya Al-Anfal itu berbicara tentang peperangan. Nah, At-Taubah juga masih berbicara tentang masalah perang. Oleh karena itu satu tema antara Al-Anfal dengan At-Taubah, maka karena satu tema walaupun beda nama surat, maka tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena salah satu di antara fungsi dicantumkannya Bismillahirrahmanirrahim adalah pembeda antara satu surat dengan surat yang berikutnya atau yang sebelumnya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena surah At-Taubah berisi tentang pemutusan hubungan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Ayat atau lafaz pertama dari surah At-Taubah adalah bara'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pengumuman tentang pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Artinya tadinya ada perjanjian damai, diputuskan. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik, setiap ada perjanjian damai selalu dilanggar. Selalu mereka itu ingkar kepada janji yang sudah dibuat. Akhirnya sudah putus hubungan. Lalu mereka disuruh diusir dari kota Madinah. Isinya pernyataan perang kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Oleh karena ngajak perang, ngajak ribut, maka tidak cocok, tidak pas kalau diawali oleh lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena arti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau pengasih dan penyayang, tapi ngajak perang, tidak pas. Akhirnya tidak dicantumkan. Jadi ini dua alasan kenapa tidak dicantumkan. Oleh karena itu ketika kita membaca surah At-Taubah sekalipun dari awal, apalagi dari tengah, tidak disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya disunnahkan kalau kita membaca sebuah surat dari awal surat tersebut. Adapun kalau kita membaca Al-Quran dari tengah-tengah surat, di sana tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah surat, maka tidak disyariatkan membaca Bismillah. Seperti umpamanya kita membaca di tengah-tengah surah Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Itu di tengah-tengah, tidak disyariatkan membaca bismillah. Adapun hadis yang menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, setiap urusan yang memiliki nilai, urusan yang baik tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus. Ini syariat membaca bismillah untuk semua perbuatan baik. Apakah termasuk membaca Al-Quran? Ya, tapi itu kalau mau dibaca
sebelum ta'awudz, karena ta'awudz awal membaca Al-Quran. Tapi cukup disirkan, tidak dilakukan. Ya, sama dengan kita mau makan, bismillah. Sama dengan kita mau mengambil sesuatu, bismillah dulu. Apakah dilakukan? Tidak. Ya, cukup diucapkan secara sir. Jadi membaca bismillah yang disyariatkan, dilakukan di awal setiap perbuatan, ya. Adapun bismillah yang sedang kita bahas adalah melafazkan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat Al-Quran yang kita baca ketika akan membaca Al-Quran. Nah, jadi itu 4 adab yang sudah kita terangkan. Adab ya, alif, dal, alif lagi, ba, bukan azab. Kalau azab dengan ain dan za artinya siksa. Ini dengan alif, dal, alif, ba. Adab artinya tata krama, artinya akhlak, artinya sopan santun. Kita terus yang kelima. Adab yang kelima. Wa min adabiha ay yaqra biqalbin hadir yatadabbaru ma yaqra'u wa yatafahhamu ma'aniyahu wa yakhshahu inda dhalika qalbuhu wa yastahdiru bi anna Allah yukhatibuhu fi hadzal Qur'an li'anna al-Qur'an kalamullah azza wa jalla. Adab yang kelima ketika membaca Al-Quran adalah fokus, khusyuk. Membaca Al-Quran dengan penghayatan hati, menghayati apa yang dibaca, memahami makna yang terkandung di dalamnya, khusyuk ketika menghayati tersebut, dan menghadirkan perasaan bahwa Allah sedang berbicara kepada kita dengan ayat yang sedang kita baca tersebut. Karena Al-Quran itu kalamullah. Ketika Allah menyebutkan dalam ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hayati, sadari bahwa itu ditujukan kepada kita. Kalau Allah sedang berbicara kisah-kisah para nabi, maknanya Allah sedang menceritakan kisah itu kepada kita untuk kita ambil ibrah, pelajaran dari kisah tersebut. Dan menghayati makna yang terkandung di dalam ayat yang kita baca, itu yang memberikan ketenangan, ketentraman, atau yang disebut dengan sakinah, ketenangan jiwa ketika membaca. Di sana didapat. Bayangkan kalau kita membaca ayat tentang kiamat, tentang neraka, tentang azab, kita bisa merasakan ketakutan yang luar biasa. Hati kita bisa bergetar, suara kita bisa tersendat, air mata kita bisa terurai, bisa mengalir secara deras karena takut kita lah yang terkena dengan azab tersebut. Waliyadzubillah. Dan ketika kita membaca ayat tentang surga, keindahannya, kenikmatannya, kebahagiaannya, kegembiraannya, kita pun larut seolah-olah kita sedang merasakan suasana surga tersebut. Maka kalau ada penghayatan seperti itu, betah dalam membaca Al-Quranul Karim. Bisa kuat berlama-lama, bisa sangat enggan untuk berhenti. Dan ketika kita selesai, baik karena capek atau karena ada keperluan lain, kita ingin segera keperluan lain itu selesai, ingin segera membaca kembali. Karena mengasyikannya membaca Al-Quran dengan penghayatan. Inilah adab yang kelima.
Adab yang keenam, hendaklah ayyuhsina sautahu bil Qur'an wa yatarannamu bihi. Hendaklah membaguskan suara dalam baca Al-Quran. Dilagukan, ya, tapi lagu yang layak dengan keagungan Al-Quranul Karim. Lagunya khas. Tidak boleh melagukan dengan nyanyian yang kita kenal, dengan berbagai macam jenis nyanyian yang kita kenal, pop, dangdut, jazz, atau sinden, lagam daerah, baik umpamanya kacapi suling, ataupun degung, ataupun alat musik lain, ataupun lagam lain. Tidak boleh. Ini khusus lagu membaca Al-Quran yang dikenal di kalangan qurra, para ahli qiraah. Dan dibolehkan sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ma adzina Allahu li syai'in ay mastumi'a li syai'in kama adzina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam husna saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah tidak pernah mengizinkan untuk melagukan, ingat, tidak boleh melagukan kecuali ya, seperti diizinkannya Nabi melagukan bacaan Al-Quran dan membaguskan suara ketika membacakannya. Makanya ketika membaca Al-Quran beliau membaca dengan bagus, sebagaimana persaksian para sahabat. Di antara Jubair bin Mut'im radhiyallahu an menyatakan, sami'tu an-nabiy alaihi salatu wasallam yaqra'u fi salatil maghrib bit-tur fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Jubair bin Mut'im, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maghrib membaca surah Tur. Surah Tur itu di dalam Al-Quran surah yang ke-52 setelah Az-Zariyat, setelah Qaf, Az-Zariyat, lalu Tur, setelah Tur baru surah An-Najm. Panjang. Di dalam surat Maghrib baca surah Tur, aku kata Jubair bin Mut'im, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya atau bacaannya dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enak didengar, bikin betah orang yang mendengarkannya. Jadi makmum di belakang imam yang kayak begini lama pun betah. Jadi perintah Allah kepada Nabi untuk melakukan dilakukan oleh beliau dan persaksian para sahabat begitu enak. Jadi lakukan dengan suara yang keras, yang kedengar minimal oleh diri kita, tidak dalam rangka sum'ah. Dalam rangka sum'ah itu dalam rangka diperdengarkan ke orang agar orang memuji, enggak. Ingat ketika membaca Al-Quran dikeraskan, kita sendiri mendengar bacaan kita dan itu lebih mengkondisikan jiwa kita, lebih menghayati. Kalau umpamanya kita sholat sendirian malam-malam di rumah, sholat tahajud umpamanya, maka keraskan, minimal terdengar oleh diri sendiri. Karena apa? Karena suara kita yang terdengar oleh diri kita lebih mengkondisikan hati. Selama tidak ada yang terganggu dengan bacaan kita, baik karena tidur atau karena belajar atau karena sedang sholat di ruangan itu juga, maka tidak boleh. Sampai para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menyatakan, lakin in kana haula al-qari ahadun yata'adza bi jahrihi fi qira'atihi kan naimi wal musalli wa nahwihima fa innahu la yajharu jahran yushawwisu alaihi aw yu'dhi.
Akan tapi apabila di dekat orang yang sedang baca Al-Quran itu, ada orang yang bisa terganggu dengan bacaan Al-Quran itu, baik karena sedang tidur butuh istirahat, atau sedang sholat, atau zaman sekarang mungkin sedang belajar, besok mau ujian, butuh konsentrasi, atau mungkin ada anak kecil yang rewel, yang susah tidur, pas lagi tidur kita suara baca Al-Quran kencang, parejat, terus nangis. Ibunya kasihan, harus mepende anak nu ogo gitu, nggak bisa sambil berbaring, harus bagaimana? Harus diayus, dinangnak neng-nek gitunya, diajrag-ajrag dan seterusnya. Itu belum tentu sejam 2 jam bisa tidur. Cangkel apa kesel? Cangkel, kesel, pegel gitu ya. Bagi bapak-bapak yang pernah punya anak kecil dan peduli ke istrinya pasti pernah merasakannya. Kecuali yang cuek, ya, biarkan istrinya. Anaknya nangis, istrinya yang dimarahi. Wah, bisa nggak ngurus anak? Diemin tuh anak. Bukannya peduli ya, bukannya sok giliran mama tidur saja biar. Bukannya gitu, malah dimarahi. Anak yang salah yang dimarahi ibunya. Tecrek suami kayak begitu. Jadi kalau ada yang terganggu dengan bacaan kita, jangan dikeraskan. Cukup terdengar oleh diri sendiri. Nabi SAW pernah menegur para sahabat yang membaca Al-Quran keras-keras, padahal di sampingnya ada yang sedang sholat. Padahal baca Al-Quran kerasnya pun sedang sholat. Sebagaimana hadis yang diterima dari seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, kharaja anna Nabi alaihi wasallam kharaja 'ala an-nas wa hum yusallun wa yajharuna bil qiraah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Kemudian mendapati para sahabat sedang pada salat. Salat sunnah masing-masing. Ini salat malam. Masing-masing salat di masjid dan saling mengeraskan suara bacaan. Langsung ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menyatakan, innal musalliya yunaji rabbah falyanzur bima yunaji bihi wa la yajharu ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Sesungguhnya orang yang salat itu orang yang sedang bermunajat dengan Allah. Bermunajat itu bedanya ada munada, ada munajat. Kalau munada berbicara dengan teriak seperti azan, seperti qomat. Yang keras itu mah boleh. Pakai speaker boleh. Yang kencang sok. Enggak apa-apa orang terganggu karena syariatnya memang mereka harus sholat. Ditandai dengan azan cuma 5 menit palingnya. Nah, itu munada. Kalau munajat berbicara dengan suara yang lirih, yang perlahan, hanya kedengaran oleh diri sendiri. Kata orang Sunda, ngaharewos, berbisik, tapi tetap ada gerakan bibir, ada gerakan lidah. Dalam bahasa Sunda bisa dibedakan antara berbisik dalam hati dengan berbisik dengan lisan. Kalau berbisik di dalam hati disebut ngagerentes ya. Mulutnya balem, mingkem, tapi hati yang baca ngagerentes. Tapi kalau umpamanya mulut juga bergerak, lisan bergerak, membacakan tapi tidak dengar suara kecuali sedikit, namanya ngaharewosnya. Ngaharewos. Kalau agak keras sedikit tapi tidak keras, ngagereneng gitu ya. Ada Sunda mah lengkap itu. Bahasa Indonesia mah berbisik, di hati berbisik ya. Hanya sudah kedengaran suara ngaharewos, berbisik juga agak sedikit kencang, masih berbisik juga gitu kan. Kalau keras baru berteriak.
Kalau bahasa Sunda mah ada ngagerentes, ada ngaharewos, ada ngagerendeng, ada ngagorowok. Ngagorowok juga bertingkat-tingkat. Ngagiriwik, ngagerewek, ngagorowok. Ngagiriwik kecil, ngagerewek rada besar, ngagorowok besar gitu ya. Tingkatannya banyak. Kata Nabi SAW, orang yang sholat, orang itu sedang bermunajat dengan Allah. Silakan perhatikan dengan siapa kalian bermunajat. Janganlah sebagian kalian mengeraskan suara bacaan sehingga mengganggu yang lainnya. Ditegur oleh Nabi SAW, padahal tidak pakai speaker di dalam masjid. Tapi ada yang sholat ditegur. Kebayang nggak kalau sekarang orang teriak-teriak di masjid pakai speaker, walaupun yang dibaca Al-Quran, mengganggu orang yang sedang tidur di rumahnya. Mungkin ada yang sholat di rumahnya, mungkin ada yang baca Al-Quran di rumahnya, mungkin ada yang sedang belajar besok mau ujian. Keganggu dengan suara yang dikeraskan pakai speaker, walaupun yang dibacanya apa? Al-Quran. Ditegur oleh Nabi SAW. Nah zaman sekarang mah tuh orang ditegur jangan pakai speaker baca Quran teh keganggu. Apa jawabannya? Dah setan mah takut sama bacaan Quran. Itu setan. Coba katakan kepada Nabi SAW yang menegur para sahabat ketika baca Quran keras, di samping mereka ada yang sedang sholat, ditegur jangan keras-keras. Lalu sahabat menjawab, dah setan mah takut sama bacaan Quran. Terbalik, itu setan karena mengganggu orang lain. Apa sih tujuan utama mengeraskan bacaan Al-Quran? Apakah ingin didengar oleh orang bahwa dia sedang baca Quran, sedang ibadah lalu memuji? Kalau itu niatnya riya. Oh saya syiar saja. Syiar ada jenis ibadah yang Allah syariatkan harus dikeraskan sebagai syiar. Di antaranya azan, qomat, di antaranya takbiran di hari-hari tertentu, yaitu di hari apa? Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Silakan, itu syiar. Tapi syiar dalam bentuk membaca Al-Quran yang dikeraskan, yang sifatnya mengganggu, apalagi dalam rangka ingin kapuji, itu syiar yang salah kaprah, mengganggu orang. Ya, Nabi menegur, jangan kalian saling mengeraskan satu sama lain. Inilah adab yang keenam, membaguskan suara dan mengeraskannya ketika membaca Al-Quran, kecuali kalau dirasa mengganggu orang lain, jangan dikeraskan. Ketujuh, wa min adabiha, di antara adab membaca Al-Quran, ayyurattilal Quran tartila. Hendaklah membaca Al-Quran secara tartil. Susah mencari terjemahan yang pas dalam bahasa Indonesia tentang tartil. Dalam bahasa Sunda ada. Bisa bahasa Sunda ya. Tartil itu atra, eces, jentre. Terus tidak terburu-buru, tidak gereges gedebug, tidak rurusuhan gurung gusuh. Allah menyatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Apa makna tartil? Fayaqra'u bitamahhul biduni sur'ah. Lianna dzalika a'wana 'ala tadabburi ma'anihi wa taqwimi hurufihi wa alfadhihi. Makna tartil adalah tadi atra, jentre, jelas, eces. Bahasa Indonesianya apa? Ya jelas, gamblang, tidak terburu-buru. Karena hal itu bisa membantu untuk menghayati maknanya dan memberikan hak kepada setiap huruf yang dilafazkan.
Karena setiap huruf memiliki hak ketika kita melafazkannya. Harus dibedakan antara alif dengan ain, antara ha, kha, ha, antara da, za, dha, dha. Itu harus beda. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita membacanya secara tidak terburu-buru. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Anas su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas ditanya oleh muridnya di kalangan tabi'in tentang tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Karena para tabi'in kan tidak sezaman dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi enggak pernah mendengar langsung. Siapa yang pernah mendengar langsung? Para sahabat, di antara Anas. Ditanya bagaimana dulu Nabi alaihi salatu wasallam membaca Al-Qur'an, maka dijawab kanat muddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Demikian juga Ummu Salamah ditanya tentang bagaimana cara baca Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menjawab kana yaqta'u qira'atahu ayatan bismillahirrahmanirrahim waqaf alhamdulillah rabbil alamin waqafa ar-rahmanir rahim waqafa maliki yaumiddin. Kata Ummu Salamah, beliau memutuskan bacaannya seayat demi seayat. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillah rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Malik Yaumiddin, berhenti. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Berdasarkan hal itu maka membaca Al-Quran secara tartil itu maknanya membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa. Terhayati maknanya, tertunaikan hak setiap huruf ketika melafazkannya. Dan itulah adab. Jadi jangan tergesa-gesa. Adapun bagi orang yang sudah terlatih melafazkan Al-Quran terlalu sering, sehingga secepat apapun tiga hal ini tertunaikan. Tiga hal itu, pertama tetap bisa menghayati maknanya, kedua bisa diberikan hak setiap huruf ketika melafazkannya, ketiganya setiap lafaz terucapkan secara benar dengan makna yang terpahami oleh yang mendengarkan. Walaupun cepat, tiga-tiganya tercapai, maka dibolehkan. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wala ba'sa bisur'ah allati laisa fiha ikhlal bil lafaz wa isqat bi ba'dil huruf aw idgham ma la yasihu idghamuhu fa in kana fiha ikhlal bil lafaz fa hiya haramun li annaha taghyir lil Quran. Tidak apa-apa membaca secara cepat yang bacaan cepat itu tidak mengakibatkan berbedanya melafazkan kata atau gugurnya salah satu huruf atau mengidghamkan apa yang tidak layak diidghamkan, maka seluruhnya tertunaikan, tajwidnya, makhrajnya tertunaikan, maka tidak apa-apa. Seperti kita tahu para ulama di atas Imam Syafi'i rahimahullah bulan Ramadan menamatkan Al-Quran berapa kali? 60 kali. Sebulan. Berarti rata-rata sehari 2 kali. Kebayang cepat. Kalau umpamanya santai nggak akan tamat sehari juga ya. Ini artinya cepat. Not gitu. Tapi karena
lisannya sudah akrab, terlalu sering membaca Al-Quran. Jadi seluruh hurufnya tertunaikan. Seluruh lafaz terkatakan secara jelas bagi yang mendengarkannya. Dan tetap bisa memahami maknanya, menghayati. Kalau umpamanya kita mendengar di daerah Jawa Timur, apa di Magetan, apa ada sholat taraweh dalam satu hari semalam 8 jam tamat semalam tuh. Masya Allah, luar biasa ya. Bagaimana bacaan imamnya? Cepat. Kalau nggak cepat, nggak akan tamat. Atau di Mekah dan di Madinah sekarang 13 rakaat, tapi satu malamnya 1 juz. Biasanya mah satu malam 1 juz itu 23 rakaat. Sekarang mah berubah menjadi 13 rakaat. Tapi tetap satu malam 1 juz. Karena itulah maka bacaannya lebih cepat. Kadang ada imam di Masjid Nabawi Al-Fatihah kadang 1 nafas, kadang 2 nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus sampai waladhdallin 1 nafas. Tapi setiap hurufnya haknya tertunaikan. Setiap katanya, lafaznya katakan secara jelas, secara gamblang. Demikian juga baca surahnya. Karena 13 rakaat ini harus cepat. Kalau nggak cepat nggak akan tercapai target. Sehingga 1 jam beres. Hampir sama lah lamanya dengan sholat kita di sini. Sholat kita di sini juga kan sekitar 1 jam. Itu mah 1 jam lebih 10 menit atau lebih 15 menit. Cuma 13 rakaat plus, ada plusnya. Witirnya ada kunutnya di rakaat terakhir. Kunut oge sarokaateun eta teh. Sampai cangkel tangan, cangkel tuur, sampai banyak orang-orang tua atau orang yang lemah mah pas siap kursi ketika sholat pas kunut witir gek calik. Itu yang menyebabkan sedikit agak lama dibanding kita. Kita di sini 1 jam 11 rakaat tidak 1 juz. Kalau saya lihat imamnya satu halaman pun tidak. Kadang ada yang setengah halaman, 1 halaman teh 2 rakaatin. Tapi lamanya kok sama dengan yang 1 juz. Di sini kan tidak 1 juz semalam. Kenapa? Karena di sini mah lalaunan, bukan lalaunan lawan dari cepat, tapi lalaunan lawan dari bukan lalaunan lawan dari keras, tapi lalaunan teh lawan dari cepat. Jadi setengah halaman teh asal dalami, tapi lamun terbiasa sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi karena umroh lalu pulang ke sini gangarateun. Masih hoyong keneh tos witir ya, tos beres gitu. Tapi bagi yang biasa sholat di masjid lain 20 menit selesai, terus sholat di dia ngeleper tuh urnya. Ada yang pernah membandingkan? Silakan sholat yang lain dulu terus kesini, dijamin ngeleper. Tapi yang biasa sholat di sini terus di sana, aduh asa sakot pisan. Itulah tartil. Jadi dibolehkan cepat kalau tidak dikhawatirkan akan menggugurkan hak huruf atau kesalahan dalam melafazkan. Itulah adab yang ke-7, ke-8. Wa min adabiha ayyasjuda idza marra bi ayati sajdah. Di antara adab-adab membaca Al-Quran adalah sujud ketika melewati ayat sajdah. Di dalam Al-Quran ada 15 ayat sajdah. Siapapun yang membaca ayat itu atau mendengar secara sengaja ayat itu dibaca, disunahkan sujud. Namanya sujud tilawah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Umpama kita membaca surat dalam sholat,
Umpamanya surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Di salah satu ayat di tengah-tengah, innama yu'minu bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat, idza tutsla alaihim ayatuhu kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ketika membaca ayat itu sujud. Walaupun di dalam salat. Langsung sujud. Dengan takbir, ya dengan takbir kalau itu di dalam salat. Untuk mengomando makmum, memberitahu bahwa itu ada perpindahan, ada perubahan gerakan dari berdiri ke sujud. Sujud, apa yang dibaca sama dengan bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, lalu ditambah dengan doa khusus sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah itu bangkit lagi dari sujud, lanjutkan bacaan surah yang tadi. Makanya kalau umpamanya imam membaca ayat sajdah, makmumna bararodo, bisa salah tangkap dan imam tidak kelihatan. Allahu Akbar, ruku, padahal sujud. Pas imam bangkit lagi, Allahu Akbar, loh. Nah, Allahu Akbar harusnya sami Allahu liman hamidah. Melanjutkan bacaannya. Itu sering tuh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi sering itu. Jadi begitu imam baca ayat sajdah, sujud. Makmum yang tahu mas sujud, yang tidak tahu ruku. Dan apa yang terjadi? Mereka menyalahkan yang sujud. Saya pengalaman masalahnya. Kalau di Mekah, di Madinah, setiap hari Jumat, tidak selalu tapi sering, setiap hari Jumat selalu membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat kedua, dan itu memang sunnah. Saya sempat tuh salat subuh. Di pinggir kiri kanan saya orang Indonesia, dari bahasanya kelihatan bahasa Jawa di sana. Salat subuh, pas baca surah As-Sajdah saya tahu ini akan sujud tilawah. Betul aja, sujud tilawah, saya sujud, mereka ruku. Karena kiri kanan itu beberapa orang, saya sendirian, mereka ruku, disangkanya saya yang salah. Itu bujur saya di toilet. Di isyarat survei berdiri. Saya cuek saja, ya, karena sudah paham, mereka tidak paham. Akhirnya imam bangkit lagi melanjutkan bacaan tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufa wa tama wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu lanjut, mereka bingung, loh, nah bacaan lagi sudah sami Allahu liman hamidah tah, sudah ngambai ya kadia tah. Melihat orang-orang yang lain juga bahkan pada sujud, cuma mereka aja yang tidak sujud. Mereka akhirnya kembali, ya. Lalu ketika ruku mereka ragu, ruku sujud ya. Lirik ya. Lihat saya ruku, mereka ruku. Beres sholat, mereka berbisik, sholat di sini mah aneh ya. Mengapa aneh kepada yang benar ya? Karena kebodohan. Kita jeda dulu. Setelah jeda kita akan lanjut dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz, kami silakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat 0811227146. Baik, untuk kesempatan pertama kami silakan kepada hadirin yang ada di Masjid Umar bin Khattab. Kami silakan. Yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sekarang sering mendengar lagi rame-ramenya yang menghujat Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat.
Padahal banyak ayat-ayat yang menunjukkan adanya perintah sholat. Akhirnya toh dia sudah mendapat ajab dari Allah, bahkan mukanya benjol-benjol itu langsung. Dan yang kedua di Eropa tentang Al-Quran yang dibakar. Nah, bolehkah kita mendoakan supaya mereka itu diajab, misalnya dengan kunut? Nah, yang kedua, biasanya kalau dalam bulan Mulud, bulan Rajab, suka ada acara-acara di kuburan tuh, apa namanya lah, saya nggak tahu namanya. Biasa suka ada rame-rame segala, bahkan ada yang dagang-dagang jualan, ya, tuh bacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana kalau kita di situ kan tidak ikut-ikutan begitu, karena banyak yang dagang, terus ikut jualan, apa kita ikut berdosa juga tuh Pak Ustaz? Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada dua pertanyaan. Pertama, banyaknya orang-orang munafik yang mendebat tentang Al-Quran. Dan ini salah satu hal yang bisa melemahkan umat Islam, sebagaimana perkataan Umar kepada Hudair, "Ya Hudair, hal ta'rifu ma yuhdimul Islam?" Hei Hudair, kamu tahu enggak apakah yang bisa menghancurkan Islam? Dia bilang tidak. Lalu Umar menyatakan, yuhdimuhu zalatul alim wa jidalul munafiqi bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Yang bisa menghancurkan umat Islam ini pertama adalah tergelincirnya para ulama ulama jahat, memutarbalikan ayat demi kepentingan dunia. Orang awam tertipu, ya enggak? Kedua, orang-orang munafik yang mendebat tentang kitab Al-Quran dalam rangka tasykik. Tasykik itu apa? Menanamkan keraguan-raguan kepada umat Islam tentang Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, hukum yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi satu di antara tiga yang bisa menghancurkan umat Islam adalah orang Islam yang munafik, mengutak-ngatik ayat Al-Quran untuk menanamkan keraguan. Seperti ada orang yang menyatakan dalam Al-Quran tidak ada perintah salat yang 5 waktu. Perintah salat ada, aqimus shalah. Tapi yang 5 waktu tidak ada. Kenapa dia ngomong begitu? Tiada lain kecuali untuk menanamkan keraguan-raguan tentang wajibnya sholat yang 5 waktu. Karena tidak ada ayatnya. Padahal, kenapa? Karena dia memahami ayat dengan otak, bukan dengan alatnya. Sekali lagi saya bilang otak, akal, bukan alat untuk memahami sesuatu. Kita punya otak, punya akal. Bisa nggak kita menerangkan bagaimana HP bisa menjadi alat komunikasi, kita bisa ngobrol dengan orang yang jauh? Padahal kita punya otak, punya akal. Bisa menjelaskan? Tidak. Di mana otak, di mana akal? Terus gimana caranya agar bisa? Isi akal kita, otak kita dengan ilmu tentang teknologi komunikasi. Diisi. Setelah diisikan baru bisa faham. Jadi yang menjadi alat untuk memahami kenapa HP bisa dijadikan alat komunikasi bukan otaknya, bukan akalnya, tapi ilmu tentang teknologi komunikasi. Baru tuh bisa memahami. Kalau otak kita, akal kita kosong dari ilmu teknologi, nggak akan bisa menjelaskan. Kenapa pesawat yang ribuan ton bisa ngapung dari besi, kita mah yang puluhan kilo, loncat sedikit pun jatuh lagi. Bisa kita menjelaskan? Tidak bisa. Kalau kita punya otak, punya akal. Jadi akal dan otak bukan alat memahami itu. Bagaimana caranya agar bisa paham kenapa
pesawat yang ribuan ton bisa terbang, bisa atau diem, tidak maju, tidak mundur seperti helikopter. Padahal dia beratnya ton-tonan, kita hanya puluhan kilo. Bagaimana caranya agar bisa memahami? Isi otak kita dengan teknologi mesin pesawat terbang, baru bisa paham. Jadi yang menjadi alat memahami itu apa? Bukan akal, bukan otak, tapi ilmunya. Demikian juga umpamanya Al-Quran. Al-Quran tidak boleh dipahami dengan akal dan otak langsung, tapi ilmu tafsir. Isikan ilmu tafsir kepada akal kita, baru bisa paham. Nah, orang yang tadi disebut, saya nggak mau nyebut namanya. Kenapa Bapak mah sebut nama? Itu memahami Al-Quran dengan otaknya yang dangkal dan dungu dari ilmu tafsir. Akhirnya kesimpulannya tidak ada ayat yang merintahkan sholat yang 5 waktu karena otaknya. Tapi kalau dia memahami dengan ilmunya, dengan ilmu tafsir, dengan asar, dengan berbagai macam riwayat seperti yang dijelaskan oleh para ulama, dan begitulah harusnya cara memahami Al-Quran, baru tahu bahwa banyak ayat yang mengisyaratkan kewajiban sholat yang 5 waktu. Di antaranya surah Al-Isra menyatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kata para ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, ayat ini jadi dalil tentang wajibnya salat yang 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan salat sejak mulai matahari terbit sampai kelam malam. Itu perintah untuk melakukan 3 salat, untuk melakukan 2 salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail itu maghrib dengan isya. Wa Qur'an al-fajr itu salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, karena salat subuh itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat. Nah itu, jadi memahami ayat dengan alat. Apa alatnya? Ilmu tafsir. Adapun kalau dengan otak ya nggak sampai, akhirnya salah kesimpulannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang seperti itu, maqala fi kitabillahi bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, dengan otak, dengan akal, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Jadi terancam dengan azab neraka karena itu sesat dan menyesatkan, memahami sesuatu bukan dengan alatnya. Akhirnya hancur. Kalau sesuatu difahami bukan dengan ilmunya, ya salah faham. Karena ilmunya itu alat, sedangkan dia memahami dengan otak yang bukan alatnya, hancur. Kita mengupas mangga, alatnya apa? Pisau dengan ukuran yang tidak besar, tidak kecil, tajam. Baru itu pertama, alatnya harus pas. Kedua, orangnya harus ahli. Sok anak kecil kasih mangga, kasih pisau yang pas, bisa ngonracet murunan, jewol gitunya, gowok karena itu. Jadi harus alatnya yang pas, ahli. Nah sekarang mengupas mangga bukan dengan alatnya, dengan palu ditakolan, hancur. Salah ambil ragaji, hancur. Salah ambil kikir, hancur deh. Ya mah kudu ku kampak, tambah hancur. Karena bukan alatnya, ya enggak. Tapi kalau dengan alatnya, pisau yang pas, orangnya ahli, baru kulitnya terbuang, daging mangganya termakan, talapok naon? Bijinya ya ditanam lagi. Maka maslahat. Nah, memahami Quran harus dengan ilmunya, alatnya. Alatnya apa? Tafsir. Makanya disebut ilmu alat. Ilmu syariat disebut ilmu alat. Karena itu alat untuk memahami syariat secara benar.
ya, baru akan bisa. Tapi kalau dengan otak, dengan akal yang kosong dari ilmu tafsir, sama dengan mengupas mangga dengan palu di takolan, hancur ini mangga. Mengupas Al-Quran dengan akal, dengan otak, maka akan menjadi kacau pemahamannya. Penafsirannya menjadi keliru dan salah. Orang munafik seperti yang nama yang tadi disebut, sengaja memang melontarkan perkataan tentang Quran, tentang hadis, tentang syariat Islam dengan kebodohannya untuk mengelabui orang awam. Agar orang awam ini ragu terhadap kebenaran atau memahami Quran, hadis atau Islam dengan pemahaman yang keliru, yang salah, sesuai dengan keinginan si munafik ini. Ini sudah diwanti-wanti di zaman dahulu. Wajidalul munafiqina bil kitab. Salah satu penghancur Islam itu adalah orang munafik mendebat orang-orang Islam tentang kitab Al-Quran. Ya, diazab enggak dia oleh Allah? Pasti diazab kalau tidak tobat. Di mana? Mungkin di dunia, di alam kubur mah pasti, komo di akhirat dengan azab yang sangat pedih. Ya, makanya lihat orang munafik seperti itu pasti bersahabatnya dengan orang kafir, orang musyrik. Menganggap saudaranya itu orang-orang kafir. Allah menyatakan, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Coba, tidakkah kamu lihat orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka di kalangan orang-orang kafir dari ahli kitab. Jadi orang munafik lebih menganggap saudara, teman, sahabat dengan orang kafir. Kepada sama muslim memusuhi, dengan orang kafir bersahabat. Coba si munafik tadi tuh, ketika umpamanya babak belur, siapa yang membela dia? Orang kafir. Orang kafir yang membelanya, ya. Orang muslim, alhamdulillah, asa kewakilan, terwakili gitu ya. Tapi orang-orang kafir, siapa dalangnya, siapa pelakunya, tangkap kan gitu kan. Yang teriak itu orang kafir tuh. Seperti itu ya. Apakah itu azab di dunia? Itu muqaddimah. Kalau dia tidak tobat, akan ada lagi yang lebih dahsyat, minimalnya nanti di alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Semoga Allah beri hidayah ya. Apakah pasti dia ke neraka? Nggak boleh, belum pasti, karena masih hidup. Kalau mati dalam keadaan demikian ya, tapi kalau umpamanya masih hidup, ada kemungkinan tobat, ya banyak kemungkinan tobat ya. Kita berharap yang terbaik bagi semua orang. Udah dulu ya. Sekarang ke studio dulu, mangga di studio. Ada pertanyaan Ustaz, izin bertanya, kalau tilawah Al-Quran di awal acara akad nikah apakah disunnahkan? Baik. Barakallahu fiik. Sebelum akad ada bacaan Al-Quran, apakah sunnah? Kalau itu dianggap sunnah, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya, para ulama menganjurkannya. Apakah Nabi SAW ketika menikahi para istrinya diawali dengan baca Al-Quran oleh salah seorang sahabat? Tidak. Demikian juga para sahabat ketika akan menikahi para istrinya itu, apakah diawali oleh bacaan Al-Quran? Tidak. Jangan dikatakan sunnah. Karena sunnah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sunnah itu diambil dari hadis. Sunnah itu kebiasaan, tingkah laku Nabi SAW, dan diambil dari keterangan yang menerangkan itu ya disebut hadis. Maka hadis disebut kullu ma udhifa ila Nabi SAW fi'lan au qawlan au taqrira. Sunnah atau hadis itu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan.
Jadi kalau membaca Al-Quran sebelum akad adalah sunnah, pasti itu dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Jadi bukan sunnah, itu pertama. Kedua, boleh apa tidak, gitu ya? Apakah haram apa tidak? Para ulama menyatakan tidak sampai pada taraf haram ataupun bid'ah. Mereka membolehkan membaca Al-Quran di awal setiap acara sekali-kali asal tidak rutin, seperti umpama pengajian seperti ini. Apakah sunnahnya diawali dengan baca Al-Quran dalam rangka tabarruk? Tabarruk itu ngalap berkah dari bacaan Al-Quran. Bahwa bacaan Al-Quran itu berkah pasti. Tapi apakah disunnahkan setiap ada pengajian dibacakan ayat Al-Quran? Apakah sunnah? Enggak. Lihat Nabi SAW. Apakah setiap tausiah beliau menyuruh sahabat baca Quran seayat dua ayat? Apakah begitu? Tidak. Boleh enggak membuka acara dengan bacaan Al-Quran? Nah, ini kajian fikih dari para ahli, dari para ulama. Mereka menyatakan kalau sekali-sekali boleh. Tapi kalau rutin, ada pengajian rutin kita, setiap pengajian buka dulu dengan baca Al-Quran, setiap pengajian baca dengan Al-Quran, sehingga dianggap sunnah, maka tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak menyunahkannya. Ya, tapi sekali-sekali boleh melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke jamaah, ada yang ngacung lagi? Kalau tidak ada, kembali ke studio Muzain. Nah, Ustaz, Saya telepon. ada pertanyaan. Kakak-kakak saya ingin kumpul untuk saling koreksi bacaan Al-Quran kami. Namun kemampuan baca mereka pun belum sempurna, makhraj huruf, tajwidnya. Menurut saya bagaimana bisa mengoreksinya yang lain? Saya sarankan untuk datangkan guru, namun mereka menolak karena malu, sudah pada sepuh. Bagaimana ya Ustadz? Karena yang sudah sepuh itu suka pundungan atau ngambekan, tapi berasa paling benar. Syukran, jazakallahu khairan. Iya. Afwan wa jazakallahu khairan. Kalau pertanyaan bagaimana ya Ustaz, ya begitu. Kumaha deh. Sebenarnya pundungan atau tidak bukan karena usia, karakter ya tama. Betapa banyaknya anak-anak muda yang pundungan. Dan betapa banyaknya orang-orang tua yang ketika salah dikoreksi nerima, berterima kasih. Ya. Karakter yang buruk, arogan, sombong, takabur. Karena itulah definisi dari takabur. Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur, sombong, walaupun sekecil debu. Para sahabat bertanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasan. Ada orang yang suka pakai pakaian bagus, sendal bagus, sombong enggak? Kata beliau enggak. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak koreksian, menolak ada teguran dari orang ketika dia bersalah. Jadi tidak menerima dikoreksi kesalahannya salah satu sifat takabur. Dan itu berbahaya. Ya, dan itu termasuk salah satu di antara jebakan iblis. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa, ini orang takwa adalah orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji, melakukan dosa, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus di atas dosa itu. Umpamanya salah ditegur, oh istighfar. Menerima, itu orang-orang takwa. Nah, Imam Ibnu Katsir menukil satu riwayat Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala iblis. Iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub.
Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa. Digoda manusia agar banyak berbuat dosa sehingga binasa terkena azab. Tapi sayang manusia menghancurkan usahaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa mereka la ilaha illallah, mereka istighfar, terhapus dosanya tuh. Capek gawe teka pakai. Sudah capek menggoda, setelah tergoda dia tobat gitu ya. Terhapus dosanya, dapat pahala dari tobatnya. Maka iblis pasang strategi baru. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fa yahsabuna annahum minal muhtadin. Ketika aku melihat hal demikian, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Ketika mereka berbuat dosa dan salah, tidak dibiarkan. Aku bisikan ke dalam hatinya argumentasi, alasan yang menyebabkan dia merasa benar dengan kesalahannya. Jadi dia tidak merasa bersalah. Akhirnya tidak tobat, pas salah ditegur orang malah ngambak pundung, malah berargumentasi gitunya. Dan saya mah pernah atau menegur ikhwan dulu sekali ya, ketika masih muda, ngaca gitu ya, nyisir pakai kiri. Saya terus nggak boleh pakai kiri, pakai kanan. Enggak, saya pakai kanan. Tuh lihat tuh, nah kaca berargumentasi. Tuh lihat kanan kiri tuh, padahal dia pegangnya kiri. Iya, di kaca mah jadi sebelah kanan. Aya we alasanana teh ngeyel gitu ya. Barijeng jawabanana teh ngaco, tambah dia berargumentasi atas kesalahannya, tambah ngaco. Tapi merasa benar. Itu siapa orang yang bersalah lalu ditegur malah ngambak, itu terkena jebakan iblis laknatullahi alaih ya. Jadi tidak boleh menolak koreksi dari orang lain karena itu ketakaburan. Nah begitu. Jadi kalau bertanya gimana ya Ustaz? Ya begitu. Terus solusinya bagaimana? Ya. Kalau karakter seperti itu tadi ya, mungkin kalau adiknya yang menegur bakal ngambak juga. Salah teh eta teh rokna teh harus tipis, tidak boleh tebal gitu. Karena JR tadi nyebutnya ori gitu. Atau umpamanya roknya itu harus tebal, tadi tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Nyanyahwanan. Teh leuwih kolot, maneh mah budak kamari. Ada yang begitu? Nanya ke Pak Taufik itu. Dikoreksi ku budaknya, budaknya hafid. Bapak salah. Wah, maneh mah budak kamari. Begitunya Pak Taufik, insyaallah. Ya, doakan saya semoga Allah dapat memberikan hidayah kepada mereka ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita berjumpa kembali besok. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.